Check the mic and make sure it sound right, boys. Halo skaper, jumpa lagi dengan saya Om Ferry. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pembuatan DIY external bag filter aquascape atau akuarium kita. Nah, bentuknya seperti ini ya kawan-kawan. Nah, ini untuk sistemnya mirip dengan hang on filter. Namun ini ukurannya saya bikin lebih besar dan dia tidak membebani kaca dari tank kita. Dia berdiri sendiri. Nah, ukurannya hampir separuh ya kawan-kawan, separuh lebih ini. Nah, karena filter yang baik itu adalah filter yang minimal ukurannya adalah 3/4. Jadi volume penyimpanan medianya itu sekitar 3/4 dari ukuran tank kita. Itu maka akan filternya akan optimal dan membuat tank kita bersih ya kawan-kawan. Nah, sebelumnya saya juga pernah membuat hang on filter ya dengan toples kontainer yang tipis bekas wadah permen. Kalian bisa tonton videonya, ada di sini. Nah, pada video kali ini saya menggunakan bahan lain, tidak menggunakan plastik. Tapi saya sengaja membuat boxnya sendiri, saya membangun boxnya sendiri menggunakan PVC foam board dengan ketebalan 6 mili. Ya, saya rasa ini cukup kuat dan solid ya kawan-kawan. Nah, pada video kali ini nanti durasinya agak panjang karena saya ingin menjelaskan dengan sedetail-detailnya langkah-langkah, poin-poin penting apa yang perlu kalian perhatikan jika kalian ingin membuat filter seperti ini. Dan memang hasilnya bekerja ya, filternya bekerja dan berfungsi dengan baik. Ini flow-nya juga cukup kencang. Nah, ini untuk medianya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita praktekkan video pembuatan DIY external bag filter aquascape atau akuarium kita menggunakan bahan PVC foam board. Oke, bahan yang pertama ialah bahan andalan yakni PVC foam board dengan ketebalan 6 mm. Nah, karena ini ditempatkan di luar, saya sarankan minimal menggunakan yang 6 mm. Kemudian pompa atau power head. Ya, ini mereknya terserah. Ini kebetulan saya memiliki merek ini SPA dengan spesifikasi sekitar 1000 liter per jam. Kita unboxing dulu. Ini ada beberapa part yang tidak kita butuhkan. Ya, ini salah satunya ialah tutup belakang, ini kita buang. Nah, ini kita sisihkan. Kemudian di dalam plastik ini, ya ini tidak kita butuhkan. Nah, untuk outputnya nanti ini kita potong ya, lalu kita tutup. Kita sisakan satu untuk lubang output. Nah, kemudian ini ialah nggak tahu ini apa namanya ya kawan-kawan, tapi ini ada di dalam pembelian boxnya. Ini bisa kalian ganti dengan keran aerator. Nah, fungsinya nanti di belakang. Nah, kemudian pipa output yang sudah saya lengkungkan. Ya, ini pipa yang dilengkungkan. Nah, untuk pembuatan pipa ini kalian bisa cek videonya, ada di pojok kanan atas ini. Kemudian untuk yang ujungnya ini ialah pipa PVC setengah inch. Nah, ini yang sudah saya amplas sehingga bisa masuk ke dalam lubang power head, lubang inputnya. Nah, ini saya amplas manual sampai dia bisa masuk seperti ini. Bahan selanjutnya ialah pipa bening sedikit. Kemudian selang aerator ini secukupnya. Nah, nanti dipasang di sini. Ini bisa diganti dengan keran aerator ya, yang hitam-hitam itu. Kemudian lem super atau lem G. Lalu lem silikon rubber. Ini untuk lapisannya agar tidak bocor. Kemudian ada dop pipa bening. Ini untuk penutup bagian bawah. Kemudian sok atau konektor pipa bening yang saya potong setengah. Kemudian jaring stainless.
Lalu yang terakhir ialah cat spray warna Black Dove. Nah, untuk ukuran dari setiap potongan dari sisi box filter ini kalian bisa melihat di video. Kemudian bisa disesuaikan dengan panjang dan tinggi dari tank kalian, karena untuk lebarnya ini sama. Kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu pembuatan garis tepi bagian atas. Fungsinya agar nanti lubang input dan output ini tidak membentur atau mengganjal di bagian atas tank. Jadi bisa pas ya kawan-kawan. Lanjut ke pembuatan lubang input yang ke arah power head. Nah, ini pertama kita gambar polanya atau gambar lingkaran dari input power headnya seperti ini. Kemudian kita gambar lagi lingkaran seukuran dengan pipa input yang melengkung tadi atau yang setengah inch. Nah, ini nanti yang kita lubangi yang lingkaran bagian dalam ini. Oke, saya percepat saja untuk proses pembolongannya. Nah, hasil pembolongannya seperti ini ya kawan-kawan. Nah, ini pas di pipa input. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mengukur kedalaman pipa yang menancap di input power head. Nah, ini setelah kita tancapkan sampai mentok, kemudian kita tandai. Nah, garis ini nanti sebagai garis ukur kedalaman pipa yang akan kita tancapkan di PVC foam board. Nah, ini garisnya. Nah, kita masukkan. Ini harus pas agar nanti tidak berlebihan untuk bagian dalamnya, sehingga power headnya bisa menancap pas. Oke, bisa diukur seperti itu ukurannya ya kawan-kawan. Nah, ini bisa pas nanti. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Saya di sini menyebutnya membuat garis celup. Nah, ini kita ukur bagian paling atas dari power head ini, kemudian kita garis. Nah, ini agar nanti power headnya bisa tercelup. Nah, untuk garis ini nanti di samping sebagai garis celup, dia juga untuk mengukur bagian lubang outputnya ya kawan-kawan. Kita lepas, kemudian kita garis lurus. Nah, ini sebagai ukuran untuk lubang output. Nah, ini kita rendahkan sedikit ya, sekitar 2 cm. Kemudian dari samping ini sekitar 3 cm. Nah, untuk lubangnya ini lebarnya 8 cm. Oke, bagian ini yang akan kita hilangkan. Saya percepat saja. Nah, hasil pemotongannya seperti ini. Ini adalah lubang outputnya. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan penahan power head. Nah, ini kita sesuaikan dulu untuk lubang outputnya. Ini agar nanti alasnya atau penahannya ini bisa pas di badan power head. Ini ukurannya, yang penting lubang outputnya bisa masuk
Nah, ini kita bikin dua pieces ya kawan-kawan, bagian atas dan bawah. Fungsinya yang atas ini untuk penahan power head, yang bawah untuk penahan lubang output agar tidak mudah nyumpeti atau apa ya, menyumbat. Nah, setelah itu kita garis lurus, karena ini untuk tatakannya atau penahannya ini sifatnya portable, bisa kita lepas agar nanti mempermudah kita dalam proses maintenance atau pembersihan dari box filter ini. Nah, ini kita garis lurus. Nah, seperti ini. Kemudian untuk lebar dari tatakan ini atau alas ini bisa kita sesuaikan agar tidak terlalu lebar, secukupnya saja, asalkan power headnya bisa mangkring di atasnya. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Kita bikin dua, atas dan bawah. Nah, selain bagian depan, bagian belakang juga kita ukur sama. Nah, ini nanti untuk sistem alasnya ini saya bikin seperti laci, jadi bisa ditarik dan dipasang. Nah, setelah kita garis di kedua sisi, kita siapkan 4 pieces potongan ya, ini bisa ini sekitar 6 mili. Nah, ini kita taruh di sini dan kita lem. Fungsinya seperti laci nanti ya kawan-kawan, seperti ini ya. Bisa didorong, ditarik, dilepas sesuai dengan keinginan kita. Untuk pemasangan penahan dari alas ini tidak perlu sampai mentok ke pinggir ya kawan-kawan, kita sisakan sekitar 2 cm. Tujuannya agar nanti ketika proses pengeleman bagian sisi samping dan sisi depan belakang itu lebih mudah dan tidak terganggu oleh sekat ini. Jadi pengelemannya juga bisa lebih kuat. Nah, untuk alas bagian bawah ini tidak perlu kita bikinkan penahan seperti atas ya kawan-kawan, karena ini nanti kita akan tambahkan sisi kecil. Nah, ini jadi bentuknya seperti kursi, fungsinya agar menciptakan ruang bebas di bagian dasar, sehingga nanti pipa inputnya bisa leluasa, airnya tidak mudah tersumbat, begitu ya kawan-kawan. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pengeleman sisi depan dan bawah. Terlebih dahulu ini kita beli alas lakban ya, agar tidak kelet di bagian bawah. Nah, di sini saya menggunakan tank saya untuk membantu proses pengeleman agar lebih mudah. Nah, seperti ini. Kemudian saya tata, lalu saya lem. Untuk proses pengeleman ini saya percepat saja ya kawan-kawan, karena tidak ada yang istimewa ya, cuma ngelem gitu aja menggunakan lem G. Yang penting ditata sepresisi mungkin. Dan untuk pengelemannya ini satu layer itu kita tunggu sampai kering, kemudian kita timpa lagi sampai 3 kali. Jadi harus bersabar, tidak boleh gerusa-gerusu. Dan untuk pengelemannya ini bagian dalam dan bagian luar ya kawan-kawan, agar dia benar-benar kuat dan tidak bocor.
Oke, seluruh sambungan bagian sisi dalam dan luar sudah kita lem. Kemudian kita biarkan kering selama 1 hari. Nah, setelah kering baru kita timpa dengan lem silikon rubber agar tidak mudah bocor dan lebih kuat ya kawan-kawan. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan pentil. Maksud saya ini adalah alat untuk membuang udara ya kawan-kawan yang terjebak di pipa input filter ini. Nah, ini terlebih dahulu untuk bagian atasnya ini kita tutup dengan PVC foam board ini karena berlubang. Kemudian di bagian sini kita lubangi seukuran dengan selang air rotor. Ini harus pas ya kawan-kawan, tidak boleh bocor di bagian sini. Nah, untuk kegunaan dan cara memakainya nanti akan saya jelaskan di akhir video. Nah, seperti ini ya kawan-kawan, dia bisa dibuka tutup. Nah, kalau kalian tidak memiliki alat ini bisa diganti dengan keran air rotor, sama saja fungsinya. Ini untuk membuang udara dan alatnya bisa dibuka dan ditutup kembali. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pengeleman pipa lengkung jalur inputnya. Nah, ini karena bagian ini sudah selesai. Nah, ini kita sesuaikan dengan garis tadi, tidak terlalu dalam. Kalau sudah pas dan lurus, langsung kita lem dengan menggunakan lem super di bagian dalam dan di bagian luar. Oke, sambil nunggu kering, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu memotong salah satu pipa output power head. Nah, ini ada yang bagian panjang dan pendek. Ini yang kita potong yang panjang ya kawan-kawan. Kita potong agak mentok sedikit. Nah, seperti ini. Kemudian kita tutup dengan PVC foam board. Nah, ini saya percepat saja untuk proses penutupannya. Nah, seperti ini. Tujuannya agar flow-nya bisa fokus di satu lubang, sehingga nanti outputnya bisa lebih kencang. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mengukur panjang dari pipa output power head. Nah, ini kita ukur sampai dasar, kemudian kita sisakan sekitar 2 cm. Tidak sampai mentok ya kawan-kawan, yang penting ujungnya bisa di bawah bagian dasar, alas bagian dasar. Nah, ini saya potong 2 bagian, kemudian saya sambungkan dengan konektor shock. Ini tujuannya agar mempermudah saya dalam proses pemasangan nanti, proses setup awal. Nah, seperti ini ya kawan-kawan tampilannya. Nah, itu ujungnya tidak sampai mentok, jadi dia ada ruang sehingga nanti tidak gampang mampet. Oke, sistem bagian dalam sudah selesai.
Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan penutup bagian belakang. Nah, ini untuk mempermudah kita dalam proses pengeleman, ini kita gunakan lakban bening untuk mengikat mengikat semua sisinya, sehingga nanti proses pengelemannya jauh lebih mudah dan lebih kuat ya kawan-kawan. Seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut kita lem dengan menggunakan lem super di semua sisi sambungan bagian belakang. Ya, ini dilem di bagian dalam dan bagian luarnya. Oke, setelah kering hasilnya seperti ini ya pengelemannya. Nah, ini lem super yang mengering di bagian luarnya. Ini tidak perlu diamplas ya kawan-kawan, agar nanti meminimalisir kebocoran. Jadi kalau ingin mulus, jadi di awal harus diamplas dulu sampai presisi, kemudian baru dilem agar hasilnya lebih bagus. Seperti ini, bagian dalam juga kering dan kemudian ditimpa dengan silikon rubber, jadi lebih aman dan tidak bocor. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan jalur outputnya. Nah, untuk bagian sisi ukuran kalian bisa melihat di video ya kawan-kawan. Nah, ini salah satu sisinya harus diamplas miring seperti ini ya. Nah, agar nanti hasilnya bisa miring sehingga air bisa mengalir dengan baik. Nah, ini salah satu sisinya juga diamplas miring. Oke, hasil pengelemannya seperti ini ya kawan-kawan. Nah, agar air bisa mengalir sempurna, untuk bagian ini kita ovalkan dulu, yakni dengan cara kita tipiskan dengan cutter, kemudian kita amplas sehingga nanti sudutnya bisa oval. Setelah itu kita lanjut pembuatan sisi samping. Nah, ini langsung saja kita gambar polanya seperti ini. Kita butuh 2 pieces, sisi kiri dan kanan. Nah, kita garis sekalian ya kawan-kawan untuk bentuknya. Ini kalian sesuaikan sendiri, kalian kreasikan sendiri. Oke, hasilnya seperti ini ya kawan-kawan untuk sisi sampingnya. Ini harus pas, tidak boleh bocor juga ya kawan-kawan, agar tidak meluber ke samping. Nah, seperti ini. Kemudian kita lem menggunakan lem super dan kita amplas sampai halus. Maka seperti ini hasil akhir dari bagian output filter belakang ini.
Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan bagian output di box filternya. Nah, pada bagian ini ada sedikit satisfying ya kawan-kawan. Nah, ini karena pas pret gitu ya kawan-kawan loh. Langsung kita lem di seluruh sambungannya agar tidak ada rembesan yang mengganggu flow dari output filter ini. Oke, lanjut ke pemotongan bagian output yang lebih. Nah, ini kita sejajarkan. Setelah kita potong, kemudian kita amplas agar hasilnya lebih bagus. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan penutup lubang inputnya. Ya, ini yang pertama kita siapkan pipa bening secukupnya, kemudian konektor shock yang dipotong separuh, kemudian dop pipa bening. Oke, pertama ini kita gambar polanya dulu. Nah, pola ini yang nanti yang kita potong. Nah, sehingga nanti ada semacam coakan ya kawan-kawan. Nah, coakannya ini nanti kita tutup dengan jaring stainless. Oke, seperti ini hasil pemotongannya. Nah, seperti coakan seperti itu ya kawan-kawan. Kemudian kita siapkan juga pipa bening yang kita iris sedikit. Nah, ini panjangnya sekitar lebih panjang 2 mili dari lubang coakan tadi. Nah, seperti ini. Ini fungsinya yang satu ini untuk penguncinya nanti ya kawan-kawan. Kemudian untuk jaring stainlessnya ini kita bulatkan dulu dengan menggunakan pipa bening seperti ini. Kemudian kita pasangkan menutupi coakan, lalu kita kunci dengan pipa bening tadi. Nah, sehingga hasilnya lumayan rapi dan bagus ya kawan-kawan. Nah, seperti ini, dia juga aman. Nah, ini coba kita pasangkan untuk konektor bagian atas. Nah, untuk bagian bawah ini kita buang separuh ya kawan-kawan, dengan cara kita gunting. Nah, seperti ini, kita buang separuh, kita sisakan segini, nah, agar bisa masuk dan pas. Oke, seperti itu ya kawan-kawan. Bagus sekali, ini tinggal kita lem saja.
Oke, untuk hasil akhir dari penutup bagian inputnya seperti ini ya kawan-kawan. Lumayan cukup rapi ya. Di samping rapi, dia juga aman untuk fauna di dalam tank kita. Kemudian untuk maintenance-nya juga gampang karena ini bisa kita copot dan kita pasang sesuka hati. Kita coba pasangkan. Wow. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan tutup bagian atas. Nah, untuk ukurannya ini bisa kalian ukur keliling dari box filter ini. Nah, setelah itu kita garis untuk bagian dalamnya atau lebar bagian dalam, yang nantinya itu kita isi dengan potongan PVC foam board untuk pengunci dari tutup atasnya. Seperti ini ya kawan-kawan, kita beri 2 pengunci. Nah, seperti itu aja sudah aman. Fungsi dari tutupnya agar tidak kemasukan debu dari atas ya kawan-kawan. Oke, untuk box filter ini sudah jadi sekitar 92,75%. Nah, tinggal langkah-langkah sedikit di bagian akhir ya untuk memperindah tampilan. Nah, di sini untuk proses pengecatannya saya percepat saja karena ini sudah lama sekali durasinya ya kawan-kawan. Oke, hasil pengecatannya seperti ini, warna black doff. Nah, untuk tutupnya ini kita beri cowakan sedikit ya untuk kabel. Nah, cowakannya ini di bagian atasnya ya kawan-kawan, jangan di bagian sampingnya. Ini bisa dilihat di situ untuk pengecatannya membeladus. Nah, yang penting ini dari jarak jauh sudah sangat bagus ya kawan-kawan. Kalau didekati ya seperti ini, berintik-berintik. Ya masalah, yang penting tidak bocor. Oke, kita sampai pada langkah yang terakhir, yaitu pemasangan sekat bagian tengah. Nah, ini karena agak lentur ya kawan-kawan, saya khawatir nanti ketika kita isi media dia akan mengembang. Nah, agar itu tidak terjadi maka harus dikasih sekat seperti ini. Nah, kalau bisa ini lubangnya banyak seperti ini ya kawan-kawan. Jadi ini tetap terbaca 1 chamber. Nah, untuk sekatnya ini hanya untuk penopang bagian tengah agar tidak melar atau tidak mengembang. Oke, untuk filternya sudah jadi sekitar 99%. Nah, ini kita coba pasang semua bagian-bagiannya. Oke, DIY external back filter Aquascape sudah jadi, siap kita uji coba.
Check the mic and make sure it sound right, boys. Oke, sampailah kita pada langkah yang terakhir, yaitu uji coba. Ya, tanpa uji coba maka tutorialnya kurang lengkap, jadi harus diuji coba juga. Oke, pertama kita pasang dulu, kemudian kita isi medianya. Yang pertama ini untuk media mekanisnya saya menggunakan spon hitam. Ini saya taruh di bagian dasar. Kemudian pumis atau batu apung untuk media biologisnya. Nah, ini untuk urutannya ini terserah kalian ya kawan-kawan, sesuai kepercayaan kalian. Nah, di sini saya menggunakan media mekanis, biologis, dan sedikit kimiawi. Nah, ini keramik ring untuk menutupi batu apungnya agar tidak mengambang. Nah, kemudian saya beri sedikit batu zeolit di bagian atas atau di bagian outputnya. Oke, kita tata dulu kameranya agar enak view-nya. Nah, sudah pas, kemudian kita zoom. Nah, di sini untuk air di dalam pipa inputnya ini harus naik ke power head ya kawan-kawan. Nah, disinilah fungsi dari lubang pentil tadi. Ya, ini kita isi air dulu sampai menggenang atau menyelup atau menenggelamkan power headnya. Seperti ini. It sound right, boy. Kemudian untuk pentilnya ini kita buka ya. Kita buka dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita tutup. Nah, otomatis air akan naik ke atas. Tinggal kita tutup saja. Nah, maka filter siap kita nyalakan. Jadi tujuan pentil tadi adalah untuk membuang udara yang terjebak. Karena kalau ada udara di pipa inputnya, itu power head tidak akan bisa menyedot air. Itu ya kawan-kawan rahasianya. Jadi udaranya harus dikeluarkan, diganti dengan air yang vakum. Jadi di situ tidak ada udara, hanya ada air yang ditarik oleh power head. Nah, ini kita coba lagi untuk proses menyalakan ulang atau setup awalnya. Ini saya matikan dulu. Kita tata lagi untuk kameranya agar enak view-nya. Oke, bisa dilihat di situ ya kawan-kawan. Kita isi air dulu sampai power head-nya tercelup seperti ini. Kemudian kita tutup, air akan otomatis naik. Tuh, lepas. Nah, seperti ini. Langsung kita tutup saja. Nah, tinggal kita colokkan dan power head akan nyedot air sesuai dengan fungsinya ya, karena di dalam pipa tersebut tidak ada udara yang mengganggu flow dari sedotan power head. Begitu ya kawan-kawan. Nah, untuk flow-nya cukup kencang sekali. Oke, kita ada part tambahannya ya kawan-kawan untuk pembuktian listrik padam apakah tidak luber. Nah, biar tidak banyak teori dan spekulasi, langsung saja kita buktikan saja. Ini saya matikan dulu. Untuk pompanya saya cabut ya. Kita tunggu apakah luber ya kawan-kawan. Luber. Bisa kalian pahami ya kawan-kawan, karena air ini menempati posisi terendah sehingga air yang ada di box dan tank ini sejajar. Nah, seperti ini tidak luber ya kawan-kawan. Tuh, kalian lihat. Ini airnya yang di box ini segini sama dengan yang ada di tank. Loh, tidak luber. Jadi
ngisinya harus sesuai dengan volume ya kawan-kawan, tidak boleh lebih. Nah, ini adalah ukuran dari tank dan box ini. Airnya segini, tidak boleh dilebihi lagi. Kalau dilebihi dia akan luber. Oke, kita coba nyalakan lagi. Nah, dia langsung nyedot untuk pompanya dan langsung mancur mak telu kenyur. Oke, bisa dipahami ya kawan-kawan. Ini tidak akan luber selama kita mengisi air sesuai dengan volume tank dan box filter kita. Baik kawan-kawan, demikian video tutorial dari saya hari ini. Apabila dirasa bermanfaat, maka tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan komen di bawah apabila ada video yang ingin ditanyakan. Ikuti terus update terbaru dari channel ini. Jangan lupa bahagia, tetap semangat, dan terus berkarya. Sampai jumpa.